Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pelaksanaan Idul Fitri ataupun Idul Adha. Di dalam kitab Al-Bajuri Syarah Fathul Qorib diterangkan, wa waktu sholatil idi ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Waktu pelaksanaan sholat Id itu antara terbitnya matahari dan zawalnya matahari. Jadi pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu dilaksanakan dari semenjak tulu. Kalau di sini bertepatan dengan jam 6. Mulai dari jam 6 pagi sampai dengan zawal jam 12 lah. Jadi boleh kita melaksanakan sholat Idnya yaitu jam 9, jam 10 itu masih boleh, gitu kan ya, masih boleh. Bahkan diterangkan di dalam kitab Tausikhnya Syekh Nawawi, yaitu walau minal yaumil ladzi yu'idu fihi an-nas wa in kana thaniyah Syawalin. Meskipun dilaksanakannya itu tanggal 2 bulan Syawal, hari berikutnya berarti ya. Ini keterangan dari Syekh Nawawi. Jadi meskipun pelaksanaannya itu sholat Idnya itu tanggal 2, ya, tanggal 1 kan tanggal 1 Syawal, kan lebaran biasa. Nggak sempat melaksanakannya di 1 Syawal, itu boleh melaksanakan di tanggal 2 bulan Syawal. Wa in kana tsaniya Syawalin, meskipun dikerjakannya itu tanggal 2 bulan Syawal, gitu kan. Jadi di masalah. Yang penting waktunya antara terbit matahari dan zawal. Wa yusannul bukuru li ghairil imami. Disunahkan untuk berangkat pagi-pagi, sebelum jam 6. Li ghairil imami, bagi selain imam, yaitu makmum jamaah yang lain. Jadi kalau bagi makmum, bagi jamaah selain imam ya, itu disunahkan untuk datangnya lebih pagi. Tujuannya apa sih? Liya'khudha majlisahu, supaya mengambil tempat duduknya, supaya jangan biar kebagian tempatnya lah, gitu kan, bagi si makmum jamaah yang lain. Wayang tadiru sholata, dan menunggu sholat. Kalau imam bagaimana imam? Wa ammal imamu fayahdur waktu sholat. Adapun imam, maka sunnahnya itu imam hadir ketika mau masuk waktu sholat. Contohnya waktu pelaksanaan waktu sholat Idnya itu jam 6 lewat 15 menit contohnya, maka si imam disunahkan hadirnya itu ya mau mendekati sholat lah, ini kan ya, jam 6 kurang, jam 6 lewat 12 gitu. Intinya sunnah bagi si imam itu hadirnya mendekati waktu pelaksanaan sholat ya. Berbeda dengan si makmum mau harus datang lebih awal, gitu kan ya. Terus wa yusannu ayu ajilal hudura fil adha. Disunahkan juga untuk mempercepat hadirnya di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha itu pelaksanaannya kalau bisa sih lebih pagi, gitu ya, lebih pagi. Tujuannya apa sih? Lihat tasa'a waktu tadhiyati, supaya waktu kurbannya itu lebih luas, gitu ya. Jadi kalau biasanya sholatnya itu jam setengah 7, jam 6 lewat 30, maka khusus untuk pelaksanaan sholat Idul Adha itu dilaksanakannya jam 6 10 menit atau jam 6 15 menit, gitu kan. Artinya khusus untuk sholat Idul Adha itu dilaksanakan lebih cepat, gitu tuh, supaya ngeburu waktu berkurban. Kalau Idul Fitri bagaimana? Wa yu'akhiruhu qalilan fil fitri, dan mengakhirkan sedikit di dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri hari Lebaran ya, Lebaran puasa, itu pelaksanaannya kalau bisa sih diakhirkan ya, biasanya sholatnya jam 6.30 contohnya, ini disunahkan jam 6
45 contohnya gitu ya. Tujuannya apa sih? Lihat tasa'a waktu shadaqatul fitri, supaya menjembarkan waktu sedekah fitrah. Jadi untuk memberikan kesempatan kepada orang yang belum menunaikan zakat fitrah, maka kesempatan itulah sebelum melaksanakan Idul Fitri, itulah waktu yang paling tepat untuk melaksanakan sedekah fitrah, itu zakat fitrahnya gitu. Qabla syati, sebelum sholat. Wa yusannu qada'uha in fatat li'annahu yusannu qada'u nafli. Disunahkan untuk mengqada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha in fatas, apabila kefotan, apabila tertinggal lah, keluar dari waktunya. Enggak sempat sholat Idul Fitri nih gitu ya, enggak sempat sholat Idul Adha nih, jam 2 siang, wah baru ingat bahwasanya sholat apa hari ini pelaksanaan sholat Idul Fitri jam 2 siang, wah enggak, ini berarti waktunya sudah habis ya. Kan pelaksanaan sholat Idul Fitri Idul Adha itu dari semenjak pagi ya, muncul matahari sampai dengan zawal jam 12 siang. Ini mah jam 2 siang baru ingat, maka disunahkan untuk mengkodoknya. Kenapa? Li'annahu yusannu qada'un naflil muaqqati. Karena sesungguhnya disunahkan mengkodok sholat sunnah yang di waktu gitu kan ya. Nah, kalau orang yang belum sempat melaksanakan sholat Idul Fitri Idul Adha, maka disunahkan untuk mengkodoknya. Inilah sedikit sebelumnya tentang pelaksanaan waktu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.